Pada waktu kita duduk di sekolah menengah pertama, kita selalu dibuat pusing dengan hadirnya guru matematika. Alih-alih tidak suka gurunya, justru kita malah tidak suka dengan pelajarannya. Namun ada satu ilmu matematika yang tidak susah materi lainnya, yaitu teorema Pitagoras. Teorema ini berbunyi pada segitiga siku-siku, kuadrat panjang sisi miring atau hipotenusa akan bernilai sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi penyikunya. Teorema ini sangat bermanfaat di berbagai bidang, khususnya bidang arsitektur. Lalu pertanyaannya, siapakah orang hebat yang membuat teorema ini? Pembuat teorema ini adalah Pitagoras, salah satu filsuf paling penting dalam sejarah dunia. Filsuf Yunani kuno ini sangat dipengaruhi oleh orang Mesir kuno saat ia melakukan perjalanan ke sana pada awal hidupnya. Pitagoras lahir pada tahun 570 sebelum Masehi di Pulau Samos. Saat muda, ia banyak belajar dari filsuf yang sudah masyhur saat itu, Thales. Thales menyarankan murid mudanya, termasuk Pitagoras, untuk melakukan perjalanan ke Mesir dan menuntut ilmu di sana. Akan tetapi kehadiran Pitagoras ditolak di beberapa kota di sana. Oleh karena itu, ia meminta orang Yunani lainnya, yaitu Polikrates dari Samos, untuk menulis surat kepada Amasis yang adalah Raja Mesir pada saat itu. Akhirnya ia pun disetujui untuk masuk ke Mesir. Pitagoras pergi ke Mesir untuk belajar dari para pendeta sekolah misteri Mesir kuno. Di sana ada para pendeta yang memiliki pengetahuan tingkat lanjut. Perlu digarisbawahi bahwa ilmu pengetahuan pada masa itu masih dipenuhi dengan keajaiban-keajaiban yang merupakan suatu sistem kepercayaan. Mereka mempercayai adanya kegiatan yang bisa memanipulasi energi dan kesadaran untuk melakukan suatu tujuan. Misalnya menyembuhkan orang sakit, meramalkan masa depan, mempraktikkan sihir, berkomunikasi dengan para dewa, dan lain-lain. Para pendeta Mesir kuno memiliki pemahaman mendalam tentang geometri alam semesta, dan menggunakan pemahaman itu untuk menciptakan simbol dan jimat untuk tujuan magis. Para pendeta ini mengajar di sekolah-sekolah Mesir. Mereka mengajarkan matematika, astronomi, geometri, metafisika, dan spiritualitas. Luar biasanya, para pendeta ini menyadari potensi hebat Pitagoras yang ahli dalam bidang matematika dan ilmu alam. Selama 22 tahun di Mesir, ia menjadi seniman astronomi, geografi, dan metafisika. Lalu selama 12 tahun berikutnya, ia belajar musik dan sihir di Babilonia. Ia pindah ke Babilonia karena pada saat itu Mesir sudah ditaklukkan oleh Persia. Setelah itu, pada usia 56 tahun, ia kembali lagi ke Samos. Akan tetapi, ia tidak bertahan lama di Samos. Ia pindah ke Italia dan mendirikan sekolah misteri yang menjadi tempatnya untuk menyebarkan ajaran yang akan mengubah dunia. Seperti sekolah misteri lainnya, sekolah misteri yang didirikan Pitagoras saat menjaga kerahasiaan ilmu pengetahuan. Pitagoras tidak pernah menuliskan filosofinya, melainkan ia selalu mengomunikasikannya secara lisan. Sebagian besar pemikirannya ditulis oleh Plato, sehingga sekarang kita bisa mengetahuinya. Semasa hidupnya, ia dikenal sebagai sosok yang menyenangkan. Ia suka minum anggur dalam lingkungan pertemanannya, sampai-sampai ia membuat cangkir unik bernama cangkir Pitagoras. Cangkir ini dinamakan juga cangkir serakah. Saat seseorang mengisi cangkir ini dengan sesuatu, maka apabila melebihi batas yang ditentukan, sesuatu itu akan tumpah. Cangkir ini menyuruh kita untuk tidak serakah dalam segala situasi. Segala sesuatu di dunia bisa dipahami dan diukur dengan angka. Matematika dan angka adalah akar di dalam semesta. Spekulasi mengenai jumlah dan proporsi memunculkan perasaan intuitif tentang kesesuaian dan urutan segala sesuatu. Pitagoras mempercayai adanya musik surga yang katanya hanya dapat didengar olehnya dan pengikutnya. Ia berkesimpulan bahwa jarak benda-benda langit dari bumi berhubungan dengan interval musik. Mereka menekankan pada proporsi numerik, harmoni, dan keteraturan yang adalah langkah yang menentukan realitas. Pemikiran ini membawanya pada penemuan hebat yang menemukan teorema Pitagoras. Konsep dualistik yang nyata dipercayai olehnya. Konsep ini menyatakan bahwa sesuatu selalu memiliki lawan, seperti terbatas tidak terbatas, ganjil genap, kanan kiri, terang gelap, persegi lonjong, baik jahat, lengkung lurus, gerak diam, laki-laki perempuan, satu banyak, dan lain-lain. Konsep dualistik mempengaruhi keteraturan, harmoni, dan kosmos. Segala hal yang berlawanan memang cocok satu sama lain. Pitagoras percaya akan adanya reinkarnasi dan keabadian jiwa. Jiwa terperangkap di dalam dunia fisik. Jiwa bisa lepas dan berpindah.
Tujuan utama individu adalah melepaskan jiwa itu dari siklus kelahiran menuju pencerahan spiritual. Keharmonisan dan keberlangsungan kehidupan seorang individu hanya dapat ditempuh melalui pemurnian jiwa dan menjalani kehidupan dengan kebajikan. Ia mengklaim status setengah dewa dalam hubungan dekat dengan dewa tertinggi Apollo. Konon, perdukunan yang berasal dari praktik pemujaan yang luar biasa daripada dukun Tracia berawal dari pandangan Pitagoras. Aturan hidup beragama yang diajarkan Pitagoras sebagian besar bersifat ritual, seperti tidak berbicara tentang yang suci, memakai pakaian putih, menjaga kemurnian seksual, dan lain sebagainya. Selain itu, Pitagoras percaya bahwa kacang adalah tempat bersemayamnya jiwa orang mati. Ya, kacang. Ia pun percaya bahwa jiwa seseorang bisa hilang setiap kali mereka kentut. Kepercayaan ini selalu mendapat banyak perhatian dari penulis dan masyarakat pada saat itu. Ia menganggap bahwa kacang dan kentut adalah suatu keterkaitan. Memakan kacang akan memberi gumpalan gas dalam perut dan memaksa orang untuk kentut dan menghilangkan napas kehidupannya. Ia serius dengan semua kepercayaan ini. Ia tidak menganggap itu adalah sesuatu yang lucu. Bahkan akhir hidupnya berhubungan dengan kacang. Pada saat itu, ada seseorang yang mengejar dan berniat untuk membunuhnya. Di dalam pelariannya itu, tiba-tiba ada ladang kacang yang merupakan cara satu-satunya untuk dia melarikan diri. Alih-alih membelah ladang dan menyentuh kacang yang dibencinya, ia malah menantang seseorang itu untuk bertarung. Alhasil, kematian menjemputnya. Ajarannya sangat mempengaruhi pemikiran filsuf-filsuf hebat selanjutnya, seperti Aristoteles, Socrates, dan Plato. Ia sangat berjasa terhadap perkembangan ilmu matematika dan filsafat barat, khususnya di bidang metafisika dan spiritualitas.